Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Kalau kalian mengikuti pelajaran Ibu hari ini dengan penuh semangat. Oke, karena di sini Ibu baru pertama ngajar di kelas ini, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke anak-anak, kenalin nama Ibu Dede Diana dengan nomor NIM 12420900015. Nah, Ibu sendiri dari jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Setelah Ibu memperkenalkan diri, Ibu juga mau mengenal kalian. Coba Ibu akan tunjuk siapa dulu yang akan memperkenalkan diri. Coba yang di sebelah sana boleh perkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Jenny Praditasari. Oke, good job. Salam kenal ya Jenny. Coba sebelah situ boleh perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Fahri. Oke, salam kenal Fahri. Selanjutnya sebelah situ. Oke, karena kita sudah mengenal satu sama lain, jadi Ibu ingin langsung saja nih masuk ke dalam materi pada pembelajaran hari ini. Yang tahu gak nih sekarang kita belajar apa? Oke, sekarang kita akan mempelajari fikih tentang 5 hukum dalam Islam. Siapa yang sudah tahu apa saja 5 hukum dalam Islam? Belum, Ibu. Oke, karena belum pada tahu, Ibu nanti akan menjelaskan apa sih 5 hukum dalam Islam dan kenapa kita harus mempelajari itu, lalu apa saja yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, 5 hukum dalam Islam itu sangat mungkin hukumnya wajib untuk kita pelajari dari sejak dini. Karena apa? Karena agar kita mengetahui mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita harus mempelajarinya lagi? Agar kita terhindar dari dosa yang bisa menjadikan kita masuk neraka. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan 5 hukum dalam Islam dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Ibu akan menyanyikan terlebih dahulu, lalu nanti kalian setelah Ibu bernyanyi, kalian juga akan Ibu suruh nyanyi. Makanya kalian harus menyimak dengan baik dan benar. Oke, 1, 2, 3. 5 hukum dalam Islam, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Haram dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Makruh dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Mubah dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Oke anak-anak, sudah kalian dengarkan tadi nyanyian yang Ibu nyanyikan. Coba kalian nyanyi ulang seperti Ibu nyanyikan tadi. Oke, 1, 2, 3. 5 hukum dalam Islam, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Haram dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala.
Good job. Kalian berarti sudah mengetahui apa saja 5 hukum dalam Islam. Lalu Ibu akan menjelaskan pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada wajib. Wajib itu harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti sholat fardu, puasa wajib di bulan Ramadan, lalu ada juga zakat. Nah, dan lainnya. Masih banyak lagi contoh lainnya, contoh wajib lainnya. Dan ketiga contoh ini kalian harus benar-benar melakukan dan jangan sampai meninggalkan tugas-tugas kalian. Dan jangan sampai kalian tinggalkan kewajiban-kewajiban kalian. Karena kalau tinggalkan akan mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Nah, lalu yang kedua itu ada sunnah. Sunnah jika dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu kalian bisa melakukan puasa di hari Senin dan Kamis agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Lalu yang ketiga ada haram. Nah, haram di sini pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Minum khamar, lalu berbohong, durhaka kepada orang tua. Nah, kalian itu tidak boleh melakukan seperti itu, melakukan apa yang sudah Ibu sebutkan. Dan contohnya itu masih banyak lagi. Kenapa kita tidak boleh melakukan seperti itu? Karena itu perbuatan dosa, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau masuk neraka, maka kalian tidak boleh berbuat seperti itu ya, anak-anak. Lalu yang keempat itu ada makruh. Makruh jika dikerjakan itu tidak berdosa, akan tapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika azan berkumandang, nah sebaiknya itu kita diam agar apa? Agar kita mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan kita ngomong gitu kan tidak sopan, karena kenapa? Karena itu adalah sebuah panggilan dari Allah untuk kita segera melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah. Lalu yang kelima itu ada mubah. Nah, mubah ini banyak sekali contohnya dan sering kali kita lakukan. Nah, mubah ini jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti tidur, makan, minum, gitu ya. Nah, kalian itu kan melakukannya setiap hari gitu. Nah, akan tapi jika ketiga contoh ini diniatkan karena Allah, maka itu akan dinilai ibadah. Oke, siapa di sini yang mau maju ke depan? Saya, Ibu. Oke, boleh Jenny, silakan maju ke depan. Nah, jadi cara mainnya itu di sini Ibu sudah ada beberapa contoh yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nanti kamu nyocokin mana aja pengimplementasian antara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke, silakan. Baik, Ibu. Ini, Ibu. Oke, mari kita koreksi bareng-bareng dulu ya. Coba di sini itu ada wajib. Wajib itu apa? Zakat, sholat, puasa, dan puasa Ramadan. Lalu kedua ada sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran, dan sedekah. Benar. Lalu yang ketiga ada haram, mencuri, berbohong, minum khamar.
Lalu yang keempat ada makruh, yaitu menunda-nunda sholat tanpa alasan, berbicara saat azan, makan atau minum sambil berdiri. Lalu yang kelima, pengimplementasiannya yaitu minum, makan, tidur. Nah, sudah benar. Good job, Jenny. Nah, di sini Ibu ada sesuatu nih buat kamu. Ini dia. Makasih Ibu. Kalian semua di sini sudah dapat memahami semua ini. Silakan duduk kembali, Jenny. Makasih Ibu. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu.